Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah, pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilmi kita mengenai fikih ibadah yang alhamdulillah telah hadir juga bersama kita guru kita Ustadz Agung Cahyadi LC.MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau selalu. Dan insya Allah sesuai dengan informasi yang sudah kita sampaikan bahwa pembelajaran fikih ibadah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru tentang sholat, yaitu sifat sholat Nabi. Semoga bisa kita periksa kembali tata cara ibadah yang salah satu ibadah yang sangat penting juga dalam kehidupan kita. Dan yang pertama kali dihisab ya Ustaz ya. Insyaallah itu. Dan semoga sahabat-sahabat kita juga sedang berusaha untuk bergabung juga Ustaz, sambil menunggu bergabung juga bisa kita mulai karena sudah pukul 20.00. Tafadhol Ustaz, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tauli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan untuk menyatukan kita di malam hari ini lewat media Zoom kita dalam upaya kita untuk lebih meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran agama kita. Tentunya kita memohon mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Baik, sebagaimana disampaikan oleh saudara kita Bapak Armandani bahwa tema kita malam ini adalah tentang sifat sholat Nabi. Kita tahu tentunya sholat ini ibadah yang tidak asing bagi kita, ibadah yang mungkin kalau dibandingkan yang lain, ibadah yang paling sering kita lakukan, minimal kalau fardunya aja kita 5 kali setiap hari. Tetapi tentunya seringnya kita sholat ini bukanlah parameter bagi kesempurnaan sholat kita. Apalagi kalau kita tahu persis bahwa sholat itu ternyata ibadah yang sangat amat berat sekali. Beratnya ibadah sholat itu dinyatakan jelas Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim surat yang kedua ayat 45 ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa al-khasyin. Kata Allah, jadikanlah sholat dan sabar ini sebagai penolong kalian. Sholat itu ibadah yang sangat amat berat. Kalau pakai lam muzahlakoh namanya, lam taukid, sangat amat berat. Nah, yang nyatakan Allah itu berat karena memang kalau kita perhatikan ya, perintah sholat itu beda dengan perintah ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya tunaikan sudah, atau zakat atau zakat, haji walillahi ala hajjul baiti. Tapi kalau sholat semua perintahnya dengan kata-kata akimu, iqomah, bukan ada, bukan adu. Kalau adu laksanakan, sehingga zakat anak kecil pun bisa melaksanakan.
Infak. Nah, tapi kalau sholat pakai akimu, tegakkan, dirikan. Beda antara melaksanakan dan menegakkan ini. Kalau melaksanakan sekali lagi nggak perlu upaya optimal. Anak kecil pun bisa mewakili orang tuanya menjakat. Tapi kalau sholat harus dengan melaksanakan plus memenuhi semua aturannya. Iqomah itu yaitu pelaksanaan plus aturan. Nah, sementara aturan sholat itu aturan yang sangat amat rinci sekali. Termasuk teknisnya. Begitu rincinya ibadah sholat ini tentang teknisnya, bahkan Nabi berpesan kepada kita dalam hadis yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Penjelasan tentang tata sholat sangat rinci dan itu juga sudah diutraikan oleh para ulama kita secara amat rinci dalam berbagai buku mereka. Nah, kita malam hari akan belajar tentang itu. Nah, sebelum kita belajar tentang teknis dan juga beberapa aturan sholat, kita akan mencoba untuk membaca batu mukadimah ya. Sholat itu kalau kita lihat kata-kata sholat itu dipakai Al-Quran sangat banyak dengan berbagai bentuk. Nah, di antara sholat sebagai satu kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran itu mempunyai arti yang banyak. Di antaranya punya arti doa. Contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat yang ke-9 ayat 103 ya, Allah mengatakan kepada para amil zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka orang-orang beriman yang mempunyai harta, sebagian hartanya sebagai sedekah, zakat. Fungsinya untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Washolli alaihim. Tapi wahai amil, engkau yang mengambil harta dari mereka, sholli alaihim, sholatlah untuk mereka. Nah, sholat, kata-kata sholat, doakan mereka. Maka dikatakan, inna sholataka, sehingga sholatmu itu, doamu itu sebagai penenang untuk mereka. Ini jadi sholat itu punya arti doa. Dan memang sholat itu hampir semuanya doa. Fatihah doa. Dzikir-dzikir semua doa semuanya. Cuman tentunya tidak cukup kalau kita doa saja menggantikan sholat, tidak. Itu pertama, arti sholat. Yang kedua, sholat dalam Al-Quran disebut dengan arti yaitu hukum, aturan, agama. Contohnya yang Allah sebutkan ya, dalam surat Hud ya, surat 11 ketika Allah menjelaskan tentang dialognya Nabi Syu'aib dengan kaumnya, ketika Nabi Syu'aib menyeru kaumnya untuk mengikuti agama yang dibawa dari Allah SWT, maka kaumnya mengatakan, qalu ya Syu'aibu asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'tu abauna au an naf'ala fi amalina manasya. Ya Syu'aib, apakah sholatmu itu atau aturan yang kau bawa, agama itu menyuruhkan kamu agar kami meninggalkan apa yang sembah nenek moyang kami. Jadi kata sholat diartikan agama, aturan. Yang ketiga, sholat itu dalam Al-Quran disebut dengan arti yaitu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan itu Allah sebutkan dalam Ahzab ya, ayat 56, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu dan malaikatnya sholat kepada Nabi. Wahai orang beriman, sholatlah kalian, sallu alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima. Nah, kata-kata sholat di sini, di ayat ini dikatakan Allah sholat. Nah, sholatnya Allah rahmat Allah yang ta'ala. Malaikat sholat, doanya Allah. Nah, sekali lagi ini artinya. Nah, maka di sinilah ketika sholat punya arti rahmat inilah, ini kebanggaan ahli hadis ya. Ahli hadis itu kan dikatakan Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sholat kepada aku satu kali saja, Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Kebaikan 10 kali. Padahal ahli hadis setiap hari baca sholawat. Sholat itu sholat Nabi. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini arti sholat secara bahasa. Cuman memang kita dalam memahami satu istilah Islam itu tidak cukup dengan arti bahasanya, tapi harus dengan arti syar'i, arti istilahnya. Nah, soal secara syar'i diberikan para ulama kita dalam kesimpulan dari semua
hadis-hadis yang ada mengatakan as-sholatu apa itu ya, ibadatun lillahi, ya. Ya, yang wujudnya apa? Aqwalun wa afwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatun taslim. Salat itu adalah ibadah kepada Allah yang wujudnya berupa ucapan dan perbuatan. Yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi salat itu aktivitas ibadah yang terdiri dari dua aspek, ucapan dan perbuatan. Ucapan berzikir-zikir khusus itu, perbuatan khusus rukuk sujud itu. Maka kalau sholat orang itu dengan tidak mengucapkan zikir, membisu, enggak sah. Dan zikir itu minimal digerakkan lisannya. Maka ada kalau orang sholat membisu, enggak sah. Ya. Nah, tapi awalnya takbir, akhirnya salam. Takbir sebelum buka salat. Maka ada orang itu kalau datang ke masjid, masbuk ketinggalan sholat. Jamaah. Kok imam dalam keadaan sujud atau rukuk, dia enggak boleh menunggu sampai imam berdiri. Tapi ikut gerakan sesuai posisi imam itu. Tapi harus kita awali dengan takbir dulu. Karena pembukaan takbir. Nabi mengatakan kan, idza ataitumul masjidah wa sujud fasjudu. Kalau kalian datang masjid, mendapati keakaimi imam sujud kalian. Tapi awal takbir dulu. Jangan langsung Allahu Akbar untuk sujud. Berarti belum diawali takbir. Nggak sah. Diri dulu, Allahu Akbar, baru kemudian sujud. Karena awalnya akhirnya ada salam. Maka kalau setelah salam itu berarti selesai. Maka setelah salam kita mau apa saja silahkan. Cuman memang ada aturan syar'inya, sunnahnya. Bukan bagian salat itu adalah zikir. Bukan bagian salat. Tapi kalau selesai salam berarti sudah selesai salat. Itu definisi salat secara istilah menurut para ulama kita. Nah, kemudian salat ini kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan ibadah yang lain, kita bisa simpulkan bahwa salat ibadah yang posisinya paling tinggi. Banyak ya hadis-hadis yang bisa dijadikan dasar akan kebenaran statement ini. Salat ibadah yang memiliki nilai yang tinggi sekali di yang lainnya. Di antaranya disebutkan ini, salat itu digambarkan Nabi sebagai tiang penyangga bangunan Islam. Kan Nabi mengatakan Islam itu bangunan, bunia, Islam itu dibangun. Nah, bangunan itu tiang penyangga itu menjadi penentu. Kekuatan bangunan itu sangat tergantung pada kekuatan penyangganya. Maka Nabi mengatakan salat itu Ra'sul Islam, Ra'sul Amri al-Islam wa amudu sholat. Pokok dari segala urusan itu Islam. Dan tiang penyangga bangunan Islam itu sholat. Maka kalau Islam itu sholatnya kuat, maka jaminannya bangunan yang dibangun di atasnya akan kuat. Tapi kalau sholat lemah, maka juga akan buruk juga. Semua bangunnya dibangun dengan Islam itu. Itu yang pertama. Berikutnya, Nabi mengatakan ya, bahwa sholat itu ibadah yang digambarkan sebagai ibadah yang mengikat seorang muslim dengan bangunan Islam. Yang terakhir sekali katanya. Paling kuat. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, latan kudonna ural islami urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tasabbatan nas billataliha. Fa'awwaluhuna naqdun al-hukmu wa akhiruna as-shalah. Ya, Nabi menggambarkan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Sungguh kata Nabi, ikatan Islam, buhul Islam, urwah buhul akan lepas dari umat Islam satu demi satu. Ajaran Islam itu kata Nabi, fakullam mentaqatu urwatan, setiap satu ikatan, satu ajaran, satu buhul Islam, maka umat Islam tasabbatan nas akan bisa berpegang teguh pada ikatan berikutnya. Kata Nabi, ketahuilah ikatan yang pertama lepas dari umat Islam itu nanti adalah hukum, pemerintahan. Dan yang terakhir lepas adalah sholat. Artinya apa? Ketika pemerintahan Islam nggak ada khilafah lagi, yang itu memang sudah hancur mulai tahun 24 itu, kata Nabi, umat Islam masih bisa berislam dengan berpegang teguh pada ikatan berikutnya. Nggak kafir dia. Sama ketika umat Islam itu bisa meninggalkan puasa, dosa besar tapi nggak kafir karena ada yang mengikatnya. Sama kalau orang Islam itu kaya tapi nggak mau haji, nggak mau zakat, dia masih muslim, nggak kafir karena masih berpegang teguh. Tapi kalau sholat ditinggalkan berarti sudah tidak ada lagi ikatan yang mengikatnya, maka sudah kafir. Karena ikatan terakhir mengikat orang Islam itu adalah sholat. Maka dari rukun Islam itu ya,
rukun Islam itu yang dengan meninggalkannya kafir itu dua, syahadah dan sholat. Selainnya tidak. Orang Muslim tahu wajibnya zakat, kaya nggak zakat, nggak kafir tapi dosa besar. Tapi nggak kafir. Sama haji sama dengan puasa. Tapi sholat langsung kafir. Ini batas pembatasnya seorang Muslim dengan kufur itulah sholatnya itu. Nah itu sebagai dasar yang dipakai Nabi untuk menjelaskan bahwa sholat itu ibadah yang kuat sekali. Nah berikutnya bahwa sholat itu ibadah yang pertama kali Allah akan hisab di hari kiamat nanti. Ada hadis yang banyak nih ya riwayat Abu Dawud diantaranya dikatakan Nabi mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati shalah. Sesungguhnya kata Nabi ibadah yang akan pertama kali Allah hisab di hari kiamat nanti setelah kita nanti bangkitkan dihisab. Hisab itu adalah perhitungan ibadah yang itu paling berat sekali ini ya, kondisi berat sekali, kan rinci sekali. Tapi yang paling pertama kali dihisab itu sholat. Kata Nabi, barang siapa yang sholatnya baik, maka akan berpengaruh terhadap kebaikan semua ibadahnya. Tapi orang sholatnya buruk, sudah yang lain nggak dianggap, akan buruk. Jadi penentu ini, ibadah penentu. Maka kalau kita ingin kita menjadi orang baik dalam ibadah kita, bagi dulu sholat kita. Nonsen kalau kita yang lainnya baik, tapi sholatnya nggak baik. Pertama kali. Maka berikutnya ibadah sholat itu ibadah yang pertama kali diwajibkan juga kan. Jadi di Makkah itu Nabi setelah Daud Wahyu 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Di Makkah itu nggak ada ibadah. Mahdohnya nggak ada. Kecuali sholat itu pun diwajibkan menjelang hijrah. Yang lainnya ibadah semuanya di Madinah. Zakat tahun 2 hijrah. Puasa tahun 2 hijrah, haji tahun 6 hijrah, akhir Madinahnya. Itu satu ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada umat Islam di Mekah. Itu kemudian hanya sholat saja. Nah, ternyata sholat ini dalam sejarah Islam dia menjadi wasiat terakhir Nabi sebelum wafat. Jadi Nabi itu sebelum wafat sempat berwasiat 2, diulang-ulang. As-sholata wa ma malakat yaminu. Perhatikanlah sholat kalian, perhatikan dan juga hamba sahaya. Jadi sholat itu ternyata ibadah yang pertama Allah wajibkan, yang terakhir Nabi wasiatkan, dan pertama nanti hisab nanti. Begitu pentingnya sholat itu. Itu sholat. Nah kemudian berikutnya sholat itu seperti tadi dikatakan pembatas antara iman dan kafir. Maka orang itu kalau nggak sholat mati nggak punya hak, untuk dirawat, nggak di kafani, nggak boleh kita. Tapi orang Muslim mati nggak haji, nggak zakat, nggak puasa, punya hak untuk dirawat. Kalau sholat maka nggak punya hak untuk dirawat. Itu sholat ya. Begitu pentingnya. Demikian pentingnya sholat itu. Maka Umar itu ketika jadi khalifah, beliau menjadikan sholat itu sebagai parameter untuk menyeleksi pegawainya. Jadi Umar itu ketika jadi khalifah menulis surat. Ya. Surat dikirimkan kepada seluruh gubernur yang ada. Kan pada saat Umar itu jadi khalifah kan wilayah umat Islam sangat luas. Ada di Syam, ada di Mesir, ada di Yaman, ada di Baghdad. Luas sekali. Umar nulis surat ke beberapa gubernur itu dengan surat yang sama. Intinya surat begini. Di antaranya isinya inna ahamma umurikum indi as-sholah. Ketahuilah wahai para gubernur, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku itu sholat. Faman hafidhaha faqad hafidha dinahu. Wa man dayya'aha fa huwa lima siwa adya'u. Kata Umar, ketahuilah jika ada orang yang mampu menjaga sholatnya, dia pasti akan mampu menjaga amanahnya. Tapi kalau orang sudah lalai sholatnya, pasti dia akan lebih melalaikan yang lainnya. Maka jangan dipilih pegawai ini. Kalau enggak, maka gimana amanah yang lain? Ini sholat amanah yang terbesar. Ini Umar. Sebenarnya begitu hebat ya. Karena Umar sekarang yang cerdas sekali. Itu sholat. Nah berikutnya kita lihat poin yang keempat dari Muqaddimah itu ya barometer sempurna sholat kita. Jadi para ulama kita
menetapkan beberapa poin ya yang dijadikan sebagai ukuran apakah sholat seorang itu sempurna atau enggak sempurna. Di sini saya tuliskan ada 4 di sini. Pertama yaitu kesempurnaan sholat ditentukan pada kontinuitas kita dalam mendirikan sholat. Kontinu dalam artinya menjaga sholat wajib minimal yang 5. Yang kedua, kontinu untuk menjaga sholat wajib di awal waktunya. Dan ketiga, kontinu untuk menjaga sholat wajib berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ini kesempurnaan sholat. Nah, tentang kontinuitas dalam menjaga sholat itu ditentukan Allah. Allah jadikan parameter. Bahkan Allah sebutkan sebagai sifat pertama dari orang yang mampu merespon ujian dunia itu mereka yang melakukan sholat di awal waktunya. Yang kontinu. Nabi Allah katakan dalam Al-Quran ya surat yang ke-70 ya Al-Ma'arij ya ayat 22 3 sebelumnya Allah ayat 19-nya mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza masyau syarru jayu'a wa idza masyal khairul manu'a kata Allah illal musallin alladzina hum ala salatim daimun. Sebenarnya manusia itu semuanya sama kok, karakternya buruk. Khuliqa diciptakan apa? Halu'a, suka mengeluh. Idza masyau syarru jayu'a, kata dapat buruk dia suka malu. Wa idzal makharu, tapi kalau dapat kebaikan kikir, kecuali kata Allah yang mereka kontinu untuk menjaga sholatnya, istiqomah. Sekali lagi, ini kontinuitas untuk menjaga sholat dalam kaitan kuantitas dan kualitas sekaligus. Secara kuantitas kan minimal 5 kali sehari. Tapi secara kualitas, yaitu tentukan bahwa sempurna sholat kita itu, yaitu saat kita mampu menjaga sholat wajib di awal waktunya. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan begini dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi, as-sholatu fi awal waktu ridwanullah wa fi akhirihi afullah. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di awal waktunya, wajib maksudnya, itu ridho Allah. Artinya Allah ridho. Ridho itu puncak cinta. Karena Allah sangat cinta kepada hambanya sholat fardu di awal waktu. Nah, Nabi lanjutkan, dan yang sholat di akhir waktu, itu Nabi mengatakan, itu afullah, ampunan Allah. Jadi kalau kita kerjakan di awal waktu, ridho Allah yang datang, di akhir waktu ampunan. Ampunan itu apa? Ampunan itu berarti salah. Karena ampunan diberikan yang salah. Ampunan nggak akan diberikan pada yang benar. Sehingga apa? Sholat di akhir waktu itu salah. Nah kesalahan itu akan diampuni kalau nggak sengaja. Sehingga kalau kita sholat di akhir waktu, itu potensi diampuni kalau nggak sengaja. Nah, kalau sengaja, maka potensinya berat diampuni. Maka Nabi pernah mengomentari seorang sahabat yang rajin sholat, tapi sengaja sering mentakhirkan di akhir waktunya. Nabi komentar apa? Tilka sholatul munafik. Itu sholat orang munafik itu. Nah, Allah pun menjelaskan dah, di antara ciri-ciri orang munafik itu kalau sholat malas-malas. Surat yang keempat, An-Nisa ayat 142. Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu maunya mendukung Allah. Nah, katakan wa idza qamu ila sholati, kalau mereka mendatangi sholat malas-malas. Datang waktunya nanti dulu. Sengaja nanti dulu. Kalau di akhir waktunya segera. Sehingga Nabi mengatakan sholat orang munafik itu bagaikan burung matuk pangkalan, cepat sekali kalau di akhir waktunya. Karena di akhir waktunya. Nah, itu sekali lagi ini kesempurnaan sholat kita. Tentukan pada mampuan kita untuk menjaga secara kontinu secara kuantitasnya dan di awal waktunya sholat wajibnya. Kemudian bagi laki-laki berjamaah. Kenapa demikian? Jadi Qurannya misalnya mengatakan dalam Al-Quran surat Nisa 102 ya. Di ayat itu Allah katakan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fartakum ta'ifatum minhum. Ini Nabi diperintahkan Allah untuk berjamaah. Laki-laki ini saat perang. Kondisi takut sekali. Nah, saat perang saja diwajibkan, nah, bagaimana dalam kondisi aman? Maka ketika ada seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ubay Maktum ini,
pernah datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini dharirun syai'udar wala qaida yakutuni. Ya Nabi, saya laki-laki yang buta, rumahku jauh dari masjid, nggak ada penuntunku. Bolehkah aku sholat di rumahku? Adakah keringanan bagiku? Nabi mengatakan, hal sami'tan nida, ya Abdullah, apakah engkau dengar azan? Ketika jawab dengar, wajib. Kalau dengar, respon itu. Itu yang pertama. Sekali lagi, parameter sempurna ditentukan pada kontinuitas. Yang kedua yaitu ditentukan pada kemampuan kita untuk menjaga adab-adabnya. Maksud adabnya, adab itu maksudnya di sini adalah aturannya. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah ini tentunya yang menjelaskan para ulama dari kesimpulan dari hadis Nabi. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Satu adab saja, satu rukun saja misalnya, kok kita tinggalkan, bukan saja nggak sempurna, tapi nggak sah. Maka Nabi pernah dalam hadis Rifa'ah ya, melihat seorang sahabatnya sholat di masjid beliau, Masjid Nabawi. Nah, tapi setelah sahabat itu selesai salam, Nabi mengatakan, sholli fa inna kalam sholli. Sholat kembali. Anda belum sholat. Maka sahabatnya akhirnya kembali mengulangi sholatnya. Dari awal sampai akhir lagi. Tapi untuk kedua kali Nabi mengatakan setelah salam, sholli fa inna kalam sholli. Ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Disuruh ulang lagi. Nah setelah disuruh ulang 3 kali, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhsinu ghayra. Ya Nabi, yang bisa kerjakan ya seperti itu. Seperti Anda lihat itu. Maka Nabi harus menjelaskan bahwa ada satu yang kau tinggalkan, yaitu rukun sholat. Yang menyebabkan nggak sah. Untuk itu diperintahkan untuk mengulangi. Apa itu? Nggak tumaknina. Satu rukun ini ternyata nggak sah. Maka sekali lagi ini dalam Al-Quran banyak Allah ulang-ulang ya. Misalnya dalam surat 23 ayat 19, surat 70 ayat 34, tentang sifat-sifat orang mukmin yang dijamin bahagia itu kata Allah, walladzina hum ala shalawatim yuhafidun, di ayat lain walladzina ala shalawatim yuhafidun. Itu menjaga sholatnya termasuk adab-adabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, parameter sempurna sholat itu kan pada kemampuan untuk khusyuk ketika sholat. Khusyuk itu artinya tunduk patuh ya. Cuman secara global khusyuk terkonsentrasi penuh dengan apa yang sedang kita lakukan. Ini bukan perkara yang gampang ya, berat. Orang berat maka harus ada upaya. Sholat itu berat. Karena berat maka kan nggak boleh sekenanya. Upaya optimal pun belum bisa jaminan benar, apalagi kok sekenanya. Nah, begitu pentingnya khusyuk sholat ini, Allah pun sebut bahwa orang khusyuk sholat itu sebagai sifat pertama dari orang beriman yang dijamin bahagia. Surat 23 ayat 2. Al-Mu'minun ada qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman itu. Siapa itu? Pertamanya alladzina hum fi sholatim khusyu'un. Mereka-mereka yang khusyuk dalam salatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan khusyuk salat bahkan yang terpenting dari yang penting-penting. Bahkan dia menentukan pahala sholat kita. Ada sebuah riwayat mengatakan begini, rubba qaimin laisa min qiyami illa sumunu awis sudusu wa rubba qaimin laisa min qiyami illa nasab. Banyak orang sholat, tapi yang didapatkan pahala hanya 1/6, 1/8 saja. Bahkan banyak orang sholat yang nggak dapat apa-apa. Karena khusyuknya ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, parameter sempurna sholat itu tentukan pada kemampuan kita untuk menegakkan hak. Jadi setiap ibadah itu punya hak ya. Tapi ada semua ibadah haknya. Hak ibadah itu adalah mestinya akan terwujud, termanifestasikan dalam bentuk perilaku baik setelah ibadah. Ibadah itu Allah wajibkan untuk membentuk akhlak yang mulia. Sholat, puasa, haji, termasuk sholat. Itu. Maka orang kalau sholat, kalau puasa, kalau haji, ternyata haji akhlaknya nggak baik, nggak ada gunanya. Maka Nabi suatu saat pernah, ketika ada seorang sahabat
bercerita tentang seorang wanita, sahabiah ini, yang rajin sekali ibadah waktu itu. Sholatnya tuntas, bahkan sunnah pun dikerjakan. Taqumul lail, puasanya tuntas, bahkan sunnah pun dikerjakan. Tapi kata sahabat yang bercerita mengatakan, walakin tu'dijaruha bilisaniya. Ya Nabi, tapi sayang, wanita yang rajin ibadah ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka dia mengatakan la khaira fiha hiya finnar, enggak ada baiknya wanita itu masuk neraka dia. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Qur'an Karim tentang hak sholat itu dalam Al-Qur'an surat yang ke-29 ya, Al-Ankabut ayat 45, Allah katakan wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu kalau sempurna pendiranya, mesti itu jaminan Allah itu pelakunya akan jauh dari keji dan mungkar. Maka kalau kita sudah sholat, rajin bahkan mungkin, kok ternyata kita masih berlaku buruk, maka perlu kita segala evaluasi. Enggak mungkin jaminan Allah diingkari kok. Apalagi barangkali khusyuknya benar, belum benar, mungkin tomakna benar, mungkin yang lain belum benar. Itu mesti, karena Allah menjamin dan jaminan Allah enggak pernah diingkari. Nah itulah 4 parameter, 4 poinnya menurut parameter. Ini sebuah kesatuan ini. Satu, tidak kita kerjakan berarti kita perlu evaluasi barangkali saat belum sempurna. Nah, berikutnya yang kelima itu dalam mukadimah yaitu tentang hukum meninggalkan sholat. Ya, jadi sholat itu sebagai ibadah ada hukumnya ya. Bagi yang apa yang hukumnya ya di sini para ulama mengatakan membedakan ya antara orang nggak sholat karena dia mengingkari kewajibannya atau sengaja meninggalkannya atau sengaja nggak mau sholat, dan dengan orang yang malas. Nah, dikatakan ini bagi mereka yang mengatakan sholat itu nggak wajib atau nggak mau sholat lagi, itu sepakat ulama kita kafir itu. Sepakat ulama itu kafir. Itu semua ulama yang sepakat, nggak ada perbedaan. Maka kalau suami istri misalnya itu sama muslimah sudah berjalan hidup rumah tangga 10 tahun, tiba-tiba salah satu di antara pasangan ini, saya nggak mau sholat lagi lah. Itu langsung fasah, rusak akadnya. Kenapa? Sudah kafir dia. Seorang muslim nggak boleh nikah dengan kafir. Ya, kalau sengaja ini, artinya nggak mau. Tahu tapi nggak mau. Tapi kalau malas saja, itu ada perbedaan. Hukumnya apa? Kalau orang itu muslim tapi malas sholatnya, kadang-kadang sholat, kadang tidak, kadang menunda-nunda, sering menunda-nunda, ini Pak mengatakan itu hukumnya fasikun istatab, dosa besar sekali dan harus disuruh taubat. Jadi dosa besar dan harus malas saja, itu dosa besar dan disuruh taubat. Nah, tapi ini ada dalam negara Islam ya, yang suruh taubat ya Pak, pemimpinnya, kepala RT-nya atau RW-nya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, seorang muslim yang malas sholat, maka pemimpinnya harus menyuruh taubat 3 kali. Kalau 3 kali nggak mau taubat, dibunuh. Itu Imam Syafi'i itu. Negara Islam tentunya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak. Seorang muslim yang malas sholat, dosa besar. Dan suruh taubat 3 kali. Nggak mau taubat, ditakzir. Takzir itu artinya hukuman di bawah pembunuhan. Bisa dipenjarakan, nggak dikeluarkan sampai dia mau sholat. Ini begitu penting sholat, sampai orang malas saja begitu ancamannya berat itu. Nah, konsekuensi dari mereka yang menghukumi orang nggak sholat itu kafir karena malas atau karena itu artinya apa? Hilang hak Islamnya. Maka dia tidak boleh menjadi wali dari anak perempuannya yang nikah. Nggak boleh, karena wali itu harus muslim. Nah, sebenarnya orang nggak sah kafir, maka hak perempuan menjadi nggak sah. Yang kedua, tidak sah, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Karena Nabi mengatakan, la nyarithul kafirul muslimah wal muslimul kafir. Seorang kafir nggak mewarisi orang muslim dan tidak juga mengambil waris. Balikannya. Berikutnya, tidak hal penyembelihannya, nggak sah. Maka kalau hari Adha itu, yang mungkin kita jadi panitia di masjid,
kurban, kemudian kita nggak mampu menyembelih sendiri, kita nyewa jagal, pastikan jagal itu penyembelih itu seorang muslim yang sholat. Ada buktinya, nggak ditanya. Kalau ditanya dia akan sholat karena dia kerja. Karena Pak, kalau nggak sholat jadi bangkai semuanya nanti. Berikutnya, dia tidak berhak untuk dirawat saat dia meninggal. Nggak dimandikan, nggak dikafani. Apalagi sholat haram, mensholatkan haram. Orang kafir jadi mendoakan orang kafir itu kafir kalau mati. Kalau hidup kita mendoakan orang kafir, kalau udah wafat haram mendoakan orang kafir. Allah katakan misalnya dalam Al-Quran surat 9 ayat 84 ya. Taubah 84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abad wala takum al qabri. Jangan engkau doakan mereka, jangan berdiri di atas kuburnya. Nah, ini ketika orang itu dianggap kafir karena meninggalkan sholat. Kalau tadi saya katakan kalau dia nggak mau udah kafir, tapi kalau malas sebagian ulama mengatakan dia kafir juga. Contohnya siapa? Contohnya Imam Ahmad bin Hambal itu kafir, orang malas sholat pun kafir. Para ulama sahabat banyak itu, malas pun kafir. Termasuk Umar bin Khattab. Nah, ini tentang hukum sholat. Nah, kita akan coba sekarang membahas tentang syarat-syarat sholat tadi. Yang menurut parameter kedua yaitu adab sholat. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, syarat sholat ini dibagi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib maksudnya mereka yang berkewajiban sholat itu yang memenuhi 3 syarat. Pertama muslim, non-muslim nggak wajib sholat kok. Nggak, sholat pun nggak akan terima orang kafir itu. Jadi orang kafir yang rajin sholat nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Allah katakan Al-Quran banyak, surat 14 ayat 28 misalnya, ayat 24, ayat 39, Al-Furqan 25 ayat 23. Orang kafir itu kalau ibadah nggak ada gunanya. Yang kedua, yang telah balik. Yang belum balik nggak wajib sholat kok. Cuman orang tua yang punya anak balik berkewajiban mengajarkan mereka. Anaknya nggak wajib, tapi orang tuanya wajib mengajarkan. Sejak 7 tahun harus dibiasakan. Nabi berpesan pada kita, pada orang tua itu yang punya anak, alimu sibyanakumus sholah li sab'in wadribu biha li ashrin. Ajarkan, biasakan anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Belum balik ini. Bahkan 10 tahun kalau nggak sholat, pukul mereka. Belum balik juga. Orang tua yang wajib, anaknya nggak wajib. Nah, ketiga, berakal. Jadi muslim balik berakal. Tapi kalau anak bayi, anak kecil sholat sah ya, dapat ibadah ya, dapat pahala ya. Cuman dia nggak kalau kita berdua punya, kita saat kita bapak ada anak belum balik, nggak bisa jadi makmum kita, nggak kalau berdua saja. Karena tapi sholatnya dia boleh dan dapat pahala. Yang ketiga yaitu adalah berakal. Maka seorang muslim baru nggak berakal nggak wajib. Karena itu kalau kita tahu ada orang udah sepuh, udah tua, dia pikun udah, jadi akalnya sudah lagi nggak berfungsi, nggak bisa mencerna, maka itu gugur, nggak usah dipaksa-paksakan, karena gugur kewajiban sholatnya. Nah, ini syarat-syarat wajib. Nah, mereka yang wajib sholat ini baru akan sah sholatnya kalau memenuhi syarat sah sholatnya. Jadi mereka yang wajib itu keabsensan itu kan pada 6 poin. Pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, syarat itu ibadah yang tadi kan dengan waktu. Allah sampaikan lewat Al-Quran surat yang keempat 103. Allah katakan, inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mauquta. Sehingga sholat itu wajib atas orang di waktu tertentu. Maka di luar waktunya nggak sah. Nah, kalau mau sholat duhur, pastikan, harus pasti, ini nggak ragu-ragu. Kita mau sholat duhur, kok ragu-ragu, nggak boleh sholat. Sampai yakin udah masuk duhur. Di luar waktunya nggak sah. Yang kedua, suci dari hadas. Hadas kecil dengan cara wudhu, besar dengan cara mandi. Kita sudah bahas kemarin itu. Yang ketiga, suci dari najis. Yaitu badan kita, pakaian kita, tempat pastikan itu telah tidak ada di 3 tempat itu, nggak ada di pakaian kita, badan atau tempat sholat. Kemudian menghadap kiblat.
menutup aurat ya. Aurat itu, nah aurat itu kalau laki-laki, kalau perempuan semua udah badannya kecuali wajah, telapak tangan. Setelah dia wajah itu bukan aurat bagi wanita, telapak tangan itu punggungnya bukan aurat ini. Jadi dalam dan punggung ini bukan aurat. Sehingga mulai auratnya mulai pergelangan tangan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sholat dengan mukena yang longgar, itu rawan. Takbir mengatakan turun berarti harus buka auratnya itu. Maka dulu ibu-ibu kita dulu hati-hati. Mukena itu ada cantolannya, ada talinya. Sehingga kalau mengangkat tangannya untuk takbir, nggak turun. Ini menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini Allah Nabi mengatakan al-ka'batu qiblatukum ahya'an wa amwata. Quran banyak itu. Wal wujuh wastro. Menghadap kiblat itu aturannya fikihnya begini. Bagi yang melihat Ka'bah harus persis ke arahnya. Nyeleweng dikit nggak boleh. Persis. Maka bisa berhadapan. Yang selatan dari utara nanti berhadapan. Tapi nggak berarti Ka'bah sebagai kita Indonesia cukup satroh ke arahnya saja. Arah barat. Nggak persis nggak masalah. Itu kadang. Nah, ini berikutnya niat. Nah, untuk niat ini Bapak-Ibu sekalian ada perbedaan ulama ya. Apakah masuk syarat atau masuk rukun? Jadi ada yang mengatakan masuk rukun, syarat. Kalau saya sepakat dengan syarat. Kenapa? Kalau syarat itu dilakukan sebelum sholat. Maka sebelum sholat pastikan syarat terpenuhi. Sementara kalau sholat itu awalnya takbir. Nanti kalau niatnya itu masuk rukun, nah kalau apakah boleh niat setelah takbir? Padahal niat itu boleh sebelum sholat boleh kan? Kita menjelang sholat niat dulu boleh. Maka saya setuju dengan masuk ke syarat. Tapi sebagian orang mengatakan rukun ini nggak apa-apa juga. Ya, perbedaan masalah itu nggak masalah. Nah ini sekali lagi syarat-syarat sah ini ketentuan yang mengikat kita yang harus kita pastikan sudah ada sebelum kita mulai sholat. Sehingga apa syarat ini ada sesuatu yang mutlak harus sudah rapi sebelum sholat. Harus sudah pasti waktu sholatnya, sudah najis, dari hadas, menghadap kiblat, nutup aurat itu sebelum sholat. Baru masuk rukun. Nah rukun itu apa? Rukun itu ketentuan yang mengikat juga sama, ketentuan yang mengikat. Tapi dia bagian aktivitas sholat. Aktivitas sholat itu. Nah ini satu ditinggalkan, nggak sah. Apa itu rukun sholat itu? Pertama, takbiratul ihram sebagai pembuka sholat. Ucapan Allahu Akbar itu. Yang pertama. Yang kedua, berdiri untuk sholat fardu yang mampu. Kalau nggak mampu boleh semampunya. Tapi fardu yang mampu harus berdiri, nggak boleh duduk. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah itu kita nggak mampu berdiri, boleh kok capek duduk. Sholat tahajud capek duduk. Tapi dalam fardu kalau mampu nggak boleh untuk duduk, harus berdiri. Nah untuk berdirinya ini jamaah sekalian, sekali lagi ada aturannya. Aturannya ya berdiri menghadap kiblat ya. Yang menghadap kiblat itu semuanya ya, wajah, badan dan kaki. Maka kita saat berdiri itu nggak boleh bentuk V gini ya, harus menghadap ke barat, lurus dari telapak kaki itu melurus, nggak boleh bentuk V. Sehingga nanti kalau berjamaah, yang menempel dengan samping kita itu mulai ujung kelingking sampai belakang ini, sampai belakang menempel begini. Nah, tapi kalau kita kaki itu bentuk V, yang itu menempel dengan tangga kita hanya kelingkingnya saja. Padahal mestinya orang sholat itu berjamaah menempel rapat dengan sampingnya itu mulai ujung kelingking sampai belakang, sampai tumit itu. Itu jadi harus menghadap kiblat. Semuanya, mulai wajah, mulai badan dan termasuk kaki. Nah, cuman kondisi kaki ini renggang antara kiri dan kanan, nggak rapat, tak berdiri itu. Renggangnya itu diukur seimbang dengan pundaknya. Di pundak. Semakin orang gemuk berarti semakin lebar pundaknya, semakin lebar kakinya. Jadi seimbang. Sehingga digambarkan oleh sahabat kalau mereka berjamaah itu yang menempel dengan tangga kiri kanan itu pundak dan kaki sekaligus. Nah kalau kita terlalu lebar nanti yang nempel kaki, pundak nggak nempel.
Kalau rapat, yang nempel pundak, kaki nggak rapat. Jadi seimbang antara jarak kaki kanan dan pundak itu seimbang. Itu saat berdiri. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Tapi ini untuk sholat yang sendiri. Atau imam. Jadi seorang imam atau seorang sholat sendiri nggak baca Fatihah rakaatnya nggak sah. Beda hukumnya dengan jamaah nanti. Kalau jamaah ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i harus baca. Kalau Imam Ahmad saat imam baca keras nggak boleh baca justru. Tapi untuk sendiri itu wajib dia membaca Fatihah setiap rakaatnya. Itu rukun. Kata Nabi, la sholata liman lam yakro bi ummil kitab. Enggak sah salat seorang yang dalam salat enggak baca Fatihah. Ini rukun yang ketiga. Yang keempat, rukuk. Nah, mestinya kalau sholat praktek sholat mestinya ada offline misalnya. Nah, rukuk ini posisi kaki enggak berubah. Posisi kaki enggak berubah ya. Artinya kaki tetap menghadap ke arah kiblat dengan jarak. Cuman posisi tangan itu begini renggang. Yang dipegang itu adalah lutut bukan betis. Jadi kalau rukuk itu Allahu Akbar rukuk, kaki nggak bergeser dari tempatnya, jaraknya diseimbangkan dengan pundak, kemudian tangan digerak direnggani, yang dipegang lutut, juga kokoh, bukan yang dipegang betis. Agar apa? Agar punggung seimbang nanti, lurus ketika bungkuknya lurus. Tapi kalau yang pegang betis nanti akan lebih nunduk ini. Yang dilihat tempat sujud. Jadi saat rukuk itu sehingga kepala agak dangak sedikit karena yang dilihat bukan bawah, bukan kaki, yang dilihat tempat sujud. Jadi saat rukuk itu kaki posisinya sama dengan saat berdiri renggang, lututnya dipegang oleh kaki dengan merenggang gini, kemudian matanya melihat tempat sujud bukan melihat kaki. Itu rukuk. Rukun berikutnya adalah iktidal, bangkit dari rukuk. Bangkit posisinya sama, kaki nggak bergeser. Yaitu iktidal namanya, bangkitnya. Berikutnya sujud. Nah, untuk sujud ini 2 kali setiap rakaat. Caranya sangat rinci. Jadi Nabi untuk sujud itu mengatakan hadis Bukhari Muslim begini. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Disebut satu-satu, itu rinci sekali. Yang satu pertama, 7 itu kening dan hidung. Itu satu. Seorang itu sujud dengan keningnya nempel, hidungnya nggak nempel, ya nggak sempurna berarti. Itu satu, kening dan hidung. Kedua dan ketiga 2 tangan. Dengan menghadap arah kiblat ini. Cuman di sini untuk tangan ini, 2 tangan ini ada aturannya begini. Pertama, letak tangan ini nggak boleh di belakang pundak, nggak boleh begini, di belakang pundak nggak boleh. Sujud, tangan kita sejajar dengan pundak atau telinga. Jadi kita menjorok ke depan, sujudnya, kedua tangan itu sejajar dengan pundak atau telinga. Nggak boleh di belakangnya. Yang pertama. Yang kedua, lengan ini nggak boleh menempel ke tanah. Jadi harus diangkat begini. Dari lengan, dan Nabi menggambarkan orang lengannya ke tanah itu seperti anjing. Nah, ketiga, siku ini nggak boleh menempel ke lambung. Nah, di masyarakat kita difahamkan waktu kecil dulu kita mungkin bahwa wanita beda. Lambung tidak. Nggak ada bedanya gerakan sholat antara wanita dan laki-laki. Jadi untuk tangan tadi sekali lagi, kedua tangan nggak boleh di belakang pundak. Sejar pundak atau telinga. Kemudian lengan nggak boleh menempel. Ketiga adalah siku nggak boleh menempel ke lambung. Jauh gini. Maka digambarkan Nabi itu kalau sujud, tangannya jauh dari lambungnya, digambarkan sampai anak kambing kalau lewat pun bisa. Karena jauh sekali jaraknya antara lambung dengan tangannya. Karena Nabi imam, tapi kalau kita jamaah tentunya akan mengganggu kambing kita. Tapi paling tidak nggak nempel. Itu untuk sujud 2 kali setiap rakaatnya. Rukun berikutnya ada duduk di antara 2 sujud. Yang kita baca Rabbik firli itu. Allahumma gfirli atau Rabbik firli. Berikutnya adalah duduk akhir dengan baca syahud.
Jadi untuk duduk akhir itu ada 3 aktivitas. Duduknya rukun, tasyahudnya juga rukun. Ya. Tasyahud itu termasuk sholawatnya. Jadi 3 berarti. Duduknya rukun, tasyahudnya juga rukun, sholawatnya sekaligus. Jadi sampai innaka hamidum majid minimal. Itu rukun. Kalau orang tasyahud tanpa sholawat, nggak sah salatnya. Nah, rukun berikutnya adalah salam sebagai penutupnya, yaitu ucapan assalamualaikum itu. Nah, ucapannya ini bisa redaksinya beda-beda ya, ada 3 macam yang Nabi ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup. Dua-duanya ada tambah wabarakatuh. Dua-duanya ada wabarakatuh satu kanan saja, ke kirinya tidak. Ada 3 redaksi yang dicontohkan. Tapi salamnya itu orang nggak salam berarti nggak sah, karena ini penutupnya. Berikutnya ini tumak nina. Nah ini yang Nabi tadi sebutkan ketika melihat sahabatnya ulang-ulang. Tumak nina itu artinya apa? Tumak nina itu artinya berhentinya anggota badan kita saat melaksanakan rukun, saat ruko, saat sujud, saat berdiri, berhenti. Yang waktu berhenti itu dipastikan cukup membaca zikirnya. Ya, saat ruko harus berhenti itu. Yang waktunya minimal sepanjang bacaan zikir kita. Maka itu bacaan zikir itu dibaca saat berhenti. Allah berruko, jangan baca zikir sampai kita berhenti. Salam hamidah tepat berhenti Rabbana walhamdu. Sujud Allah bersujud berhenti baru subhanallah. Jadi sekali lagi itu makna itu berhentinya anggota badan saat melaksanakan rukun-rukun gerakan itu dengan waktu berhenti minimal cukup membaca zikirnya. Maka bacaan kalau dibaca dengan gerak itu enggak sah. Allah akbar subhanallah azim, Allah akbar subhanallah itu enggak. Jadi bacaan itu tentang tumak nina. Nah, berikutnya adalah tertib. Artinya berurutan itu, mulai takbir, kemudian baca Fatihah, kemudian ruko berurutan. Ini rukun-rukun sholat yang sekali lagi ini ketentuan mengikat sekali, saat meninggalkan enggak sah. Membatalkan karenanya. Orang enggak takbir batal. Orang enggak baca Fatihah batal. Orang enggak ruko batal. Jadi satu saja batal. Nah ini tentang rukun-rukun sholat jam 9 ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ya, barangkali mungkin kita buka waktu dialog dulu saja. Sebelumnya mestinya untuk gerakan-gerakan ada praktek ya kalau offline mestinya. Tapi nggak apa-apa lah, monggo silakan kalau ada yang ingin memberikan tambahan atau bertanya sebelum nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Monggo. Enggak Ramadan. Halo, Ramadan. Ada pertanyaan Ustaz? Gimana? Dari chat, dari Ibu Sugiyarti. Ya. Pak Ustadz, kalau untuk kaki jamaah perempuan apakah sama ya dengan laki-laki? Ya, baik. Baik. Jadi semua gerakan sholat itu nggak ada bedanya antara laki-laki dan wanita. Persis sama. Yang beda nanti saat jamaah tentang softnya di depan atau belakang, atau sudah mengingatkan saya. Itu ya. Jadi untuk gerakannya sama. Jadi bedanya jamaah, dalam jamaah beda. Imam jamaah wanita sejajar, mengingatkan yang salah pakai tepuk, konsol kembali baik belakang. Itu kalau gerakannya nggak ada bedanya. Baik saat sujud, saat berdiri, saat apa saja sama. Ya, ada yang lain mungkin yang ditambahkan? Ya. Ada partisipan raise hand. Yang pertama dari Pak Afif dulu. Silakan Pak Afif, langsung diutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Afif. Mau nanya. Kita baca Al-Fatihah kan wajib kan Ustaz ya? Kalau ya, misalnya kalau apa yang siri wajib untuk baca Al-Fatihah. Ya. Nah, pas imamnya itu cepat Ustaz, kita nggak dapat Al-Fatihahnya itu gimana Ustaz? Salat kita sah atau gimana Ustaz? Baik, baik. Jadi sekali lagi kalau dalam sholat sendiri itu kalau nggak baca Fatihah itu semua sepakat nggak sah. Untuk jamaah ada perbedaan. Abu Hanifah itu nggak baca Fatihah. Kenapa ada hadis yang belum pakai begini? Man kana lahul imam
Fakiraatul imam qiraatun lahu. Yang punya imam, bacaan imam sudah mewakili. Sehingga apa? Maka kalau kita itu masbuk ya. Datang ke masjid udah imam udah rukuk, kita ikut rukuk langsung, itu udah sempurna, nggak baca Fatihah itu. Jamaah beda. Itu jamaah. Lagi itu yang kedua kalau dengan tanya. Jadi kalau dalam surat yang sirriyah yang tidak keraskan, dilirihkan, kalau imam terlalu cepat sekali, yang kecepatan itu kita yakini akan merusak bacaannya, nggak sah berarti. Contohnya begini, kita sudah cepat ini baca Fatihahnya pada rakaat 3 misalnya duhurnya, ternyata kita baru iya karena butuh rukuk. Padahal sudah cepat nih, berarti itu enggak beres, enggak baik. Kita enggak harus mufaroqah namanya. Tapi kalau kita terlalu lambat sehingga ketinggalan, kita enggak usah menunggu sampai selesai, ikuti saja. Karena apa? Bacaan imam sudah mewakili bacaan kita. Jadi sekali lagi kalau kita imamnya pastikan kita membaca dengan benar, tapi kita terlambat, kita nggak boleh menyelesaikan. Kalau nanti kita akan khawatir dengan rukun yang kedua nanti. Jadi misalnya kita lambat, imam rukuk kita diam teruskan aja, tiba-tiba sampai Imam Syafi'i batal itu. Sekali lagi kalau antum bisa meneruskan sampai selesai dan meyakini imam nggak sampai bangkit untuk rukun yang kedua, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ikuti saja meskipun belum selesai Fatihah, itu sah dalam jamaah. Itu Ustaz ya. Tambah lagi Ustaz, kalau kita berjamaah, kita kan nggak boleh mendahului imam ya Ustaz. Benar. Nah, kalau kita ketinggalan imam, itu yang masih ditoleransi berapa gerakan Ustaz ya? Jadi kalau Imam Syafi'i 2 gerakan. Satu gerakan ya, 2 gerakan sudah batal. Misalnya begini, imam merukuk, kita melanjutkan Fatihah. Tiba-tiba imam sudah sami Allah ke Imam Syafi'i itu batal. Karena hadisnya begini ya. Hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza raka fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka farka'u. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka kalau imam takbir segera takbir. Imam rukuk enggak rukuk. Maka Imam Syafi'i kalau orang sampai dengan 2 rukun itu batal. Batal salat jamaahnya. Salatnya teranggap salat sendiri. Jadi yang batal jamaahnya aja kalau dia sampai ke dalam 2 rukun. Kalau mendahului batal. Otomatis satu mendahului batal. Maka kalau gitu contoh mendahului begini. Contohnya begini. Imam itu dalam gerakannya dengan ucapannya mendahului dahulu ucapannya. Ya Allahu Akbar dalam gerak. Yang di belakang bisa gerak dulu itu. Nah gerak dulu mendahului imam nggak sah. Maka dalam jamaah itu imam itu nggak boleh ya ucapannya itu mendahului gerakannya. Minimal bareng, bahkan boleh gerakan dulu. Untuk apa? Untuk menjamin jamaahnya nggak mendahului. Contoh lain begini, kita sujud ya dengan imam yang sujud. Nah kemudian ada suara takbir. Kita yakin itu imam kita. Kita Allahu Akbar bangkit. Ternyata imam sujud. Ternyata takbir dari imam dari masjid sebelah. Maka kalau kita lanjutkan itu enggak sah. Kita harus kembali sujud untuk mengikuti imam. Karena kesalahan bukan karena sengaja kan. Tapi kalau kita teruskan enggak sujud kembali batal. Untuk enggak sah, untuk enggak batal kita ikut sujud kembali untuk gerakan imam. Nah itu barangkali Pak Afif. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada yang lain mungkin? Masih ada Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Iman. Silakan Pak Iman. Bentar saya ini dulu. Pak Iman bisa di-unmute dulu, silakan. Ya, silakan Ustaz Ramlani. Assalamualaikum Ustaz Agung. Waalaikumsalam. Monggo Pak Iman. Ya. Afwan, mungkin tadi saya sedikit terlewat mengenai sujud, Ustaz. Ya. Saat ini kan tadi disebutkan 7 anggota sujud ya, Ustaz ya. Ya, benar. Nah, untuk kondisi saat ini kan untuk yang hidung terutama kan karena pakai masker ya, Ustaz di saat pandemi seperti ini. Ya. Nah, apakah itu masuk ke apa namanya? Jadi ke apa istilahnya? Diperbolehkan seperti itu, Ustaz. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan
sujud juga, kalau misalkan mungkin dengan tumaninah ya, kalau misalkan ternyata ada salah satu anggota sujud itu yang mungkin qadarullah misalnya habis kecelakaan sehingga lututnya luka seperti itu, jadi mungkin gerakan sujudnya jadi agak aneh gitu seperti itu, bagaimana Ustaz? Baik, baik. Syukran Ustaz. Baik. Yang pertama, pada dasarnya pakai masker sholat itu makruh, nggak haram, makruh. Cuman makruh itu akan hilang makruh kalau ada udzur syar'i. Sekali lagi, itu semua ulama sepakat ya. Yang Nawawi misalnya mengatakan bahwa pakai masker dalam sholat itu makruh. Tapi sekali yang makruh, yang terlarang itu kalau ada udzur syar'i hilang makruhnya. Nah sekarang maka ada udzur syar'i, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan oleh Nabi harus sujud di atas 7 anggota badan, sebutan persatu itu kalau terhalang oleh kain nggak masalah. Kita sujud, kening kita oleh rambut nggak masalah. Yang nggak boleh itu karena nggak menempel. Kadang-kadang orang begitu kan, kadang-kadang orang itu kalau sujud ada sibuk mengurus rambutnya, takut menghalangi. Kenapa? Enggak, jangan sibuk. Kenapa? Kalau itu menghalangi kening kita, kopnya, mukena nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau nggak nempel. Nah kalau keterhalang oleh mukena, oleh rambut nggak sah, berarti lutut kita harus kita bolongin berarti. Berarti kita nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai kaos kaki. Padahal Nabi biasa pakai kaos kaki. Nah, sekali lagi yang nggak boleh sama masker tadi. Masker bukan berarti yang nggak boleh itu kalau nggak menempel. Jadi pakai masker tapi menempel gitu. Kalau nggak boleh itu kalau kita angkat di atas tempat sujud kita. Jadi insya Allah itu. Yang kedua, mohon maaf Pak Iman, yang kedua tadi apa ya? Kalau ada luka Ustaz. Ya, jadi baik. Jadi baik. Ingat. Jadi dalam kaidah Islamnya, Quran mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak beri beban cuma kemampuannya. Kalau luka, saya nggak boleh ditempelkan atau tempelkan nggak akan tambah sakit, nggak pernah nempelkan nggak masalah. Bahkan mungkin ditaruh depan atau di samping, di belakang nggak masalah. Sekali lagi, saat kita kondisi darurat itu akan menggugurkan semua aturannya. Maka kalau kita nggak mampu berdiri, duduk boleh kok. Kita sakit lutut kita nggak boleh menempel, nggak apa-apa ya nggak menempel satu. Sama mungkin kaki kita, mungkin mungkin sakit semuanya, mungkin kaki-kaki yang satu nggak apa-apa nggak menempel. Karena apa? Kondisinya nggak memungkinkan. Dalam Islam, al-daruratu tubil mahdurat. Darurat itu menghalalkan semua larangan. Jadi aturan-aturan akan hilang karenanya. Itu Pak Iman. Nggak masalah. Mungkin dilihat orang aneh ya nggak masalah aneh. Tapi itu memang kondisinya begitu. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Iman. Ustaz, mohon maaf, ini masih banyak pertanyaan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dulu, Ustaz ya. Iya, monggo. Mohon kesabarannya, Ustaz. Enggak apa-apa. Karena ini masalah sholat mungkin memang ini jadi kalau fikih itu dialog memang. Nggih. Monggo. Baik, dari Ibu Elin. Ibu Elin ini dari Bandung, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Jadi ibu beliau ini saat ini 83 tahun, Ustaz. Iya. Jadi kalau setelah berwudu, mohon maaf selalu buang angin lagi dan wudu lagi, terus seperti itu berulang-ulang seperti itu, Ustaz. Jadi akhirnya beliau tuh lupa apakah ini masih punya hadas atau sudah suci gitu, Ustaz ya. Karena ini terkait dengan salah syarat sholat. Baik, itu jadi kondisi itu disamakan dengan kondisi orang yang beser. Disamakan dengan kondisi orang yang istihadah. Orang-orang darah bukan haid, bukan nifas tapi nggak terkendali. Nggak mungkin kan? Memang ada orang-orang mungkin anggota tubuhnya udah nggak lagi seperti biasanya sehingga orang gerak aja kentut misalnya. Ada orang gitu. Nah, orang begini sama orang beser. Gimana caranya? Wudunya dilakukan setelah masuk sholat. Jadi kalau orang beser, orang istihadah itu mau sholat duhur, nunggu dulu waktu duhur datang. Waktu duhur datang, dia bersihkan kotoran yang menempel, kemudian wudu. Setelah wudu, dia sholat. Di tengah sholat yakin keluar nggak batal. Sama ibu nanti kalau harus wudu terus nanti baru 1 rakaat batal lagi gimana? Sama itu. Jadi wudunya dilakukan setelah masuk sholat, setelah itu sholat.
setengah syarat yang keluar nggak batal. Sama dengan istiqomah tadi. Ya, itu memang kondisi darurat memang. Ya. Gimana? Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Gimana? Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Ketika kita akan sujud Ustaz, mana yang lebih rojih? Apakah kita menempelkan tangan dulu atau lutut dulu Ustaz? Baik. Jadi ada hadis khusus tentang ini. Nabi mengatakan begini, "Fala yabruk kama yabrukil ibilu." Kalau kalian sujud, jangan kalian turun sebagian turunnya unta. Nah, kalau saya tanya kepada antum, unta itu kalau duduk yang turun kaki depan atau belakang? Sapi sama, kambing sama. Semua tahu kaki depan, kalau belakang nggak mungkin. Nah, dari sinilah ada perbedaan. Kalau kaki depan, kalau orang dianalogikan kan sama dengan tangan. Bertangan, karena kaki depan tangan. Itu logika, analogi. Nah, kalau kita nggak boleh sama unta, nah sebenarnya unta mendahulukan kaki depan berarti mendahulukan kita nggak boleh sama, harus mendahulukan lutut dulu. Itulah Imam Syafi'i. Kenapa? Sekali lagi, Nabi larangannya jangan turun seperti turun unta. Nah, unta mendahulukan kaki depan kok berarti kan tangan itu. Nah, kita berarti nggak boleh sama. Berarti lutut dulu. Itu yang saya. Tapi muridnya beda. Muridnya mengatakan begini. Jadi dalam bahasa Arab, lihat di kamus Arab apa saja, dijelaskan lututnya unta itu terdapat di kaki depannya. Sekali lagi, lututnya unta itu terdapat yang depan. Sehingga kalau unta itu mendahulukan kaki depan berarti mendahulukan lututnya. Kita nggak boleh sama, berarti mendahulukan tangan kita. Jadi antara murid guru beda ini. Imam Syafi'i lututnya dulu, Imam Ahmad mendahulukan tangan dulu. Perbedaan ini dalam Islam kita boleh milih yang kita lebih yakini, tapi nggak boleh mengingkari yang lainnya. Itu Imam guru murid semuanya. Jadi 4 madhab semua beda loh ya. Abu Hanifah semuanya itu beda dalam aturan beda. Beda teman. Maka sekali lagi dalam ini monggo silahkan pilih salat. Kalau saya milih yang tangan dulu. Kalau saya tuh, tapi bukan fatwa ini. Karena Imam Syafi'i sebagai imam yang menjadi imamnya mayoritas umat Indonesia itu silahkan milih salah satu dan nggak boleh mengingkari yang lain. Itu kaidah perbedaan itu kita boleh salah satu milih tapi nggak boleh mengingkari yang berbeda pendapat. Gitu. Jadi saya nggak bisa merojihkan. Kalau bagi saya yang rojih adalah tangan dulu bagi saya. Gimana? Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Mohon maaf ingin bertanya kembali Ustaz tadi dari Ibu Sugiyarti. Jadi beliau ini mengikuti sholat jamaah. Ya. Ada yang pada saat Al-Fatihah ini imam ini membaca bismillah dengan dijaharkan, ada juga yang disirihkan. Ya. Jadi mana itu yang kuat Ustaz? Ya. Karena seringkali kita jumpai Ustaz ya. Ya, benar. Jadi kalau antum baca buku namanya Bulughul Maram, itu disarah dengan buku Subulus Salam namanya. Itu di situ disebutkan ketika bahas tentang sholat ini, tentang baca basmalah keras atau lirih. Kalau Anas bin Malik, Anas sahabat Nabi ini, kata Anas, sholaitu ma'a Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar fabada'u bilhamdulillah. Kata Anas, aku pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan semuanya ketika membaca Fatihah memulainya alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti bismillah disirkan. Itu Anas. Abu Hurairah beda lagi. Abu Hurairah mengatakan, ana asbahum sholat bin Nabi. Fasolatu khalfau fabada bismillah. Kata Abu Hurairah, aku ada sholatnya yang paling persis Nabi itu aku. Karena Abu Hurairah itu kan memang tempatnya di masjid ya, ikut Nabi terus. Kata Abu Hurairah, aku adalah orang paling sholat persis dan aku sholat belakang Nabi, aku mendengar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 sahabat nih. Nah, mereka yang menguatkan Anas yang Bismillah dijadikan mengatakan Abu Hurairah itu wajar mendengar karena Abu Hurairah itu sangat di belakang Nabi. Nabi lirih, tapi karena di belakangnya dengar Bismillahirrahmanirrahim, lirih, Nabi dengar. Abu Hurairah dengar. Itu pendapat mereka. Jadi sekali lagi ini ada perbedaan. Monggo silahkan. Kalau Imam Syafi'i dikeraskan loh ya. Imam Ahmad dirihkan.
Guru murid ini. Sekali lagi ada perbedaan pendapat, sekali sama dengan tadi dulu tangan atau dulu lutut, itu ada perbedaan. Silahkan pilih salah satu dan nggak boleh mengingkari yang lain. Kita menyesuaikan kondisional sifatnya. Jadi Imam Syafi'i itu, Imam Majah itu kondisional. Kalau dia murid-muridnya yang jadi makmumnya, dia pakai kunut. Tapi kalau dia sholat di belakangnya jamaahnya mayoritas Abu Hanifah, nggak pakai kunut. Itu biasa para ulama kita. Sama kalau kita macam pakai Syafi'i, misalnya ya, kalau kita umroh, tawaf, kita harus meninggalkan. Karena kalau Imam Syafi'i itu kan persentuhan suami istri batal. Nah, kalau tawaf ikut Syafi'i nggak selesai tawaf 1 hari nanti. Ini perbedaan, silahkan milih salah satu dan jangan mengingkari yang lainnya. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nanet dari Bandung juga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau setelah sujud kita mau bangkit untuk berdiri ke rakaat berikutnya, ya, apakah kita harus duduk dulu, Ustaz? Ya, baik. Kemudian duduknya ini apakah duduk iftirash atau bagaimana? Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, yang pertanyaannya bukan wajib tapi sunnah. Beda ya. Kalau wajib itu kalau kita nggak duduk itu dosa. Harus dikutuk dengan sujud sahwi. Tapi sunnah. Jadi Nabi itu kalau bangkit dari sujudnya duduk sebentar, namanya duduk istirahat namanya. Duduk istirahat kemudian baru bangkit. Itu sunnah. Dan duduknya apa? Posisinya adalah iftiros bukan tawarruk. Ya, posisi duduknya iftiros, kaki kiri diduduki. Dan itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah saja. Sehingga apa? Enggak membatalkan. Dan kalau kita enggak melakukan itu enggak mengurangi keabsahannya. Cuman sunnah itu menambah pahala. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuni dari Yogyakarta, Ustadz. Afwan Ustadz, ini pertanyaannya di luar tema menurut beliau. Jadi bagi karyawan ada yang menerima jam sostek, Ustadz, BPJS, kemudian dana pensiun, di mana di situ ada dana pengembangannya. Ya. Apakah dana pengembangan itu termasuk ke dalam riba, Ustadz? Baik. Jadi yang jadi masalah sebetulnya begini. Kalau masalah dana pensiun dan jam sostek, BPJS itu kan ide dasarnya bagus kan, tolong menolong. Cuman masalahnya dikelola bukan dengan sistem yang syar'i. Sehingga apa? Dana yang terhimpun itu artinya dikembangkan, diribakan lagi. Nah itu maka keuntungannya itu riba. Keuntungan riba. Maka menurut saya kalau bagi mereka yang mungkin sudah terlanjur ikut BPJS, ikut asuransi, yang itu asuransi yang konvensional, maka hendaknya dia mengambil sesuai dengan apa yang dibayarkan saja. Karena selebihnya bukan milik dia, karena dikembangkan dengan sistem riba dia. Bukan milik kita, riba itu kita berikan, kita ambil saja, kita berikan pada orang lain. Karena riba itu yang haram hanya 4 orang saja. Nabi mengatakan, la'anallahu akilar riba, wa mukilahu wa katibu wa syahidi. Allah itu melaknat 4 orang yang makan, artinya rentenirnya. Kemudian kedua yang bernamakan nasabahnya, kemudian saksinya dan penulisnya. Selain itu halal riba itu. Nah itu sekali lagi dana-dana yang tadi disebutkan tadi yang masalahnya pengembangannya tidak syar'i. Maka kelebihan dividennya itu yang bukan milik kita. Tapi kita ambil saja. Kalau kita nggak ambil nanti manfaat kita ambil, tapi bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan tambahan Ustadz dari beliau, apakah dana kita yang di sana termasuk tabungan dan sudah wajib dikeluarkan zakatnya, Ustadz? Jadi sekali lagi aset yang wajib dikeluarkan zakat itu aset yang masih dalam penguasaan kita. Jadi tabungan kita di bank misalnya, itu ke aset kita kan. Termasuk piutang kita, itu aset kita. Maka kalau kita pada saat jatuh tempo, aset kita dihitung yang yang ada di kita, yang di teman-teman kita di hutang itu aset kita, tabungan aset kita. Tapi kalau dana pensiun kita nggak tahu kan, apa sampai ke pensiun atau jam sostek kita nggak tahu. Yang tabungan, yang piutang itu yang dizakati. Tapi kalau itu termasuk gini, misalnya kita punya tabungan untuk haji misalnya. Kalau masih belum kita bayarkan, daftarkan itu kena zakat karena masih dikuasai. Tapi kalau kita bayarkan nggak wajib lagi. Ya, sekali lagi kalau saya jam sostek,
termasuk apa namanya itu BPJS, termasuk dana pensiun itu kita nggak tahu. Bukan masalah kita tuh, kita nggak boleh ngambil sewaktu-waktu kok itu. Maka itu nggak kena zakat, nggak kena zakat. Wallahu a'lam. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang lainnya, jika masih ada pertanyaan yang akan disampaikan, masih ada waktu sedikit pada Ustadz. Kalau tidak, mungkin saya sedikit Ustadz tentang bahasa di Al-Quran. Jadi kalau kita baca di Al-Isra itu ada Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda gitu Ustadz ya. Kata-kata Quran itu diterjemahkan sholat Ustadz di situ ya. Sholat subuh gitu. Jadi ada penjelasannya kira-kira bagaimana Ustadz? Ada kalimat Quran dengan sholat itu relevansinya? Jadi begini ya. Jadi istilah-istilah Quran itu yang diberikan itu sering tidak sesuai dengan teksnya. Contohnya tadi, kata-kata sholat arti doa. Sholat arti paturan. Sholat arti rahmat. Dan banyak lagi. Contohnya sodakoh arti zakat. Infak arti zakat. Dalam Al-Quran, dalam Quran, itu kan, itu sebagai Quran di situ maksudnya adalah sholat. Cuman kenapa sholat? Sebenarnya mengatakan karena Quran, ya betul, sholat itu intinya bacaan Quran. Dan bacakan Quran, Fatihah wajib. Karena nggak baca Quran nggak sah sholatnya. Itu, dan sekali lagi itu memang maksudnya sholat. Dan sekali lagi kalau kita baca Al-Quran, maka Quran itu nggak sembarang orang menafsirkan. Orang menafsir Quran tanpa ilmu benar pun salah, dikatakan salah. Karena salah. Nah, ada kaidah-kaidah yang harus dikuasai untuk bisa menafsir Quran itu. Allah alam sawab. Itu Mas Ramadan. Ya. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu Yuni Arum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semisal dana pensiun yang kita dapat ketika bekerja dulu, terus ketika bisa diambil pada waktunya, apakah boleh dibuat untuk memperbaiki bangunan rumah? Nggak masalah, nggak masalah haknya itu haknya. Silakan. Kalau nggak mau kasihkan aja yang lain. Jadi sah itu nggak apa-apa. Hak. Kan dana pensiun sebenarnya kan diambilkan dari kita kan, dari gaji dipotong kan. Hak kita jadi hak. Iya. Jika ada lagi silakan Bapak Ibu yang ikhwan bisa raise hand saja, pertanyaan disampaikan secara langsung, kemudian yang akhwat bisa diketik di kolom chat kembali, masih ada sedikit waktu. Sepertinya cukup Ustadz. Jadi sebelum kita akhiri Ustadz, kami mohon doa juga dari Ustadz ini. Banyak sahabat-sahabat kita Ustadz, saudara-saudara kita di majelis kami ini juga yang sedang diuji Allah dengan COVID-19 Ustadz. Jadi bahkan yang terakhir ada yang bayi yang dikandungnya wafat duluan. Masya Allah. Dan saat ini ibunya sedang dirawat intensif di rumah sakit. Kemudian ada saudara kita juga suami istri yang sedang diuji juga dengan COVID ini, Ustaz. Sehingga mungkin belum bisa bergabung di kesempatan malam ini. Iya, memang penyakit ini luar biasa ya, Abah ini. Keluarga saya juga ada, menantu saya juga kena juga. Oh, iya. Tangga saya itu, jadi tangga saya di sini, di Deltasari ini, itu bapaknya Pak Anang itu baru pengukuhan profesor di ITS. Nah, waktu itu keluarganya kumpul kan, ucapan selamat. Ternyata adalah salah satu adiknya itu yang positif. Akhirnya setelah itu Pak Anangnya positif, istrinya juga, cucunya baru umur 1,5 tahun positif juga. Luar biasa, maka hati-hati benar, Mang. Baik, kalau gitu kita akhiri dengan doa ya. Akhiri doa sekaligus juga mohon doa untuk sahabat-sahabat kita dan tadi tetangga Ustaz, saudara, menantu dan lain sebagainya. Semoga kita semua terlindung Ustaz dari wabah ini yang Allah ujikan pada kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي مرضانا اشفي مرضانا فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأحوال اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak-Ibu sekalian, ihwafadillah, tentunya banyak khilaf, saya mohon maaf dan sekaligus saya mohon pamit. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Ustaz. Mohon izin untuk menutup Zoom. Ya, gimana?